Kaca pecah, jeritan luka, batu beterbangan di jalan. Tapi yang paling pecah adalah kepercayaan. Usai Arema FC dibantai 0-3 oleh Persik Kediri, tragedi lain muncul. Bus Persik dilempar batu oleh oknum supporter. Pelatih dan asistennya luka. Stadion baru dibuka lagi. Tapi luka lama disayat lagi. Di tengah kerusakan itu, sebuah kalimat menggema. Arema FC bagi yang mampu. Apa artinya? Sindiran atau realitas yang lebih pahit? Kalimat itu jadi bahan omongan. Di Twitter, di WhatsApp, di Tribun, Aremania menyindir. Ada yang marah, ada yang pasrah. Yang kuat, bertahan, yang rapuh, minggir. Itulah maknanya. Tapi, siapa yang dimaksud dengan yang mampu? Apakah mereka yang tahan mental? Atau mereka yang dompetnya tak pernah kosong? Apakah mendukung Arema kini soal isi hati atau isi dompet? Arema FC sedang tersesat di jalan panjang. Sejak tragedi 1 Oktober tahun 2022, klub ini menanggung beban. Bukan cuma sejarah, tapi juga trauma. Kembali ke Kanjuruhan harusnya jadi momen kebangkitan. Tapi kenyataannya, malah luka baru yang menyambut. Bukan kemenangan yang dirayakan, tapi lemparan batu. Sebuah ironi yang menusuk lebih dalam dari kekalahan. Tiket Arema bukan untuk semua. Rp150.000 untuk ekonomi, Rp250.000 untuk VIP. Harga tertinggi di Jawa Timur. Bahkan lebih mahal dari Persebaya, jauh dari Persik, terlalu tinggi untuk sebagian Aremania. Maka muncul spekulasi, Arema FC bagi yang mampu bukan cuma sindiran, tapi cermin tentang siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap di luar. Manajemen bicara angka, operasional besar, biaya tinggi, tapi supporter bicara rasa, rindu, cinta, kehangatan tribun. Apakah semua itu bisa diukur dengan uang? Atau memang ini strategi, seleksi alam, kata mereka. Yang mampu beli tiket, datang. Yang tidak, nonton dari rumah. Apakah ini bijak? Atau ini awal dari perpecahan yang lebih dalam? Pernyataan itu menggema, dingin, tanpa empati. Yang bisa beli, ya nonton. Begitu katanya. Tapi, bagi sebagian Aremania, kalimat itu menusuk. Dulu Arema milik rakyat, sekarang milik siapa? Apakah benar cinta pada klub? Harus diuji lewat KTP? Apakah loyalitas diukur dari lembar rupiah? Jika iya, maka ini bukan Arema yang mereka kenal. Sementara itu, kasus pelemparan belum kelar. Polisi bergerak, tapi pelaku belum tertangkap. Nama Arema kembali tercoreng. Manajemen pun sempat ingin mundur dari Kanjuruhan sebagai bentuk protes. Tapi Liga bilang tidak, Arema tetap bermain di sana hingga akhir musim. Meski luka belum sembuh, meski trauma belum reda. Ini bukan cuma soal stadion, ini soal harga diri. Manajemen berusaha keras, tapi satu insiden cukup hancurkan segalanya. Kerja keras berminggu-minggu runtuh oleh satu batu. Citra klub rusak lagi. Supporter terbelah, kepercayaan retak. Semua karena satu momen, satu kesalahan. Tapi luka itu terlalu dalam untuk dianggap kecil. GM Arema Yusrinal Fitriandi kecewa
sangat kecewa. Ia ingin Kanjuruhan jadi awal baru, tapi yang datang justru lemparan batu. Padahal niatnya mulia, tapi hasilnya luka. Harapan untuk memperbaiki citra. Sirna, dalam satu sore, apakah ini takdir atau memang ada yang ingin Arema jatuh? Pertanyaannya, tak ada yang berani jawab. Yang paling menyakitkan bukan cibiran luar, tapi perpecahan dari dalam. Aremania kini terbelah, yang setia datang, yang kecewa menjauh bukan karena benci, tapi karena tak mampu, baik secara hati maupun finansial. Tagline Arema FC, bagi yang mampu kini jadi kenyataan. Pecahan hati tak bisa disatukan lagi, hanya dengan yel-yel semangat. Pertandingan terakhir musim ini hanya formalitas. Arema tak bisa juara, tak mungkin degradasi. Lawan Semen Padang, tapi bagi Aremania ini bisa jadi panggung terakhir untuk menyuarakan harapan atau menyuarakan kecewa. Semua tergantung siapa yang hadir, siapa yang masih mampu. Bukan sekadar soal tim, tapi soal harga rasa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Arema akan membangun ulang jembatan dengan Aremania? Apakah akan tetap eksklusif atau membuka pelukan untuk semua? Klub ini sedang di persimpangan. Satu langkah salah bisa menghancurkan kepercayaan yang tersisa. Dan jika itu terjadi, siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan tetap ada? Ada yang bilang, ini kapitalisme sepak bola. Klub bukan lagi milik rakyat, tapi milik pasar. Tiket mahal adalah filter. Siapa yang dianggap layak? Siapa yang boleh masuk? Apakah ini masa depan semua klub? Atau hanya Arema yang kehilangan arah? Apakah kita masih bisa bicara cinta jika semuanya kini soal harga?